Pemirsa, terkait dinamika terbaru agresi Amerika dan juga Zionis Israel terhadap Iran, kita akan membahasnya dengan Dina Prapto Raharja, praktisi dan juga pengajar hubungan internasional serta pendiri Synergy Policies. Kita ke Mbak Dina. Mbak Dina, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, kabar baik. Ya, Mbak Dina, Republik Islam Iran secara resmi tegas menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Iran menegaskan bahwa Iranlah yang akan menentukan akhir dari perang ini. Apakah ini menggambarkan bahwa saat ini Iran yang memegang kendali situasi dan lebih mendominasi terkait dengan konflik yang terjadi? Memang ada dua sisi tetap saja ya, bahwa Iran itu lebih percaya diri dan masih punya kepercayaan diri yang tinggi, itu juga didorong karena rezim yang berkuasa di Iran saat ini, itu sekarang justru makin terkonsolidasi dipegang oleh kaum militer. Jadi ruang negosiasi sebenarnya dengan pihak Iran itu lebih kecil. Itu sebabnya narasi yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa Amerika Serikat sudah lebih sudah menang dan sebagainya itu sebenarnya lebih untuk assurance atau mendinginkan, meyakinkan lah ya para pemilihnya di dalam negeri bahwa Amerika Serikat sudah melakukan yang terbaik dan hasilnya sangat baik gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan sebenarnya Iran itu belum bisa ditundukkan oleh Amerika Serikat. Terus yang kedua, poin juga yang lain yang belum disebut tadi dalam narasi adalah Israel. Israel dalam peperangan ini bukanlah posisi pasif, tapi Israel itu adalah negara yang sangat aktif berusaha untuk melumpuhkan Iran. Jadi kalau kita bicara soal poin perdamaian, sebenarnya ada tiga pihak ini yang harus kita lihat, nggak bisa hanya Amerika Serikat dengan Iran. Nah, Trump ini tapi juga sesumbar, Mbak, ingin bernegosiasi dan bahkan terus mendesak, bahkan mengklaim sepihak juga terkait dengan potensi negosiasi dengan Iran. Tapi di satu sisi yang sama, ia mengirim pasukan dalam jumlah besar ke kawasan Timur Tengah. Apa arti ini? Di satu sisi saya mulai melihat memang ada ruang negosiasi yang sedang dicoba didorong secara aktif oleh Amerika Serikat. Eh, Medianya di situ adalah komunikasi lewat Pakistan. Dan di sini Pakistan punya sejarah ternyata dalam hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat di masa yang lalu, di mana tahun 79 revolusi Iran lalu memutuskan hubungan bilateral antara dua negara itu, diplomatik antara Amerika Serikat dengan Iran. Pakistan lah yang menjadi mediasi untuk dan memberi protektorat ya, perlindungan diplomatik. Jadi urusan konsuler, hubungan diplomatik itu sebenarnya kalaupun putus hubungan diplomatik kan nggak benar-benar putus ya. Nah itu dilakukannya dari kedutaan Pakistan dan disitulah dia menjadi penghubung antara Amerika Serikat dengan Iran. Waktu itu di Washington DC itu dibukanya sampai akhirnya hubungan membaik antara Amerika Serikat dengan Iran dan mereka mendapatkan tempat khusus tapi tetap dengan difasilitasi oleh Pakistan. Jadi yang disebut-sebut oleh Presiden Trump itu sudah mulai ada komunikasi sebenarnya maksudnya ke sana bahwa ya Pakistan itu sudah berusaha untuk lebih menjangkau pihak Iran mengajak duduk bersama. Tapi faktanya di lapangan seperti tadi digambarkan karena Iran ini juga posisinya yang diminta oleh Amerika Serikat itu sangat mahal secara kedaulatan. Kalau dilihat poin yang diminta itu kan salah satunya adalah tidak boleh mengembangkan sama sekali ya senjata nuklir dan itu harus di bahkan pengayaan uranium pun sama sekali nggak boleh ada. Bahkan sebenarnya kalau pihak Israel itu mintanya teknologi yang terkait dengan nuklir apapun itu nggak boleh dilakukan oleh Iran. Sementara di sisi yang lain Iran juga minta kalau Amerika Serikat minta Hormuz itu diambil oleh Amerika Serikat, maka Iran meminta bahwa itulah kedaulatan Iran dan kedepannya dia minta bahwa semua kapal yang lewat Hormuz harus membayar sejumlah biaya. Jadi itu beberapa hal penting yang sebenarnya kalau tidak ada titik temu, maka komunikasi itu akan sulit. Dan kalaupun nanti ada negosiasi, menurut saya tetap saja sangat rapuh ya. Karena poin yang juga harus dilihat tadi sekali lagi Israel. Israel itu punya niat untuk dia menjadi kekuatan satu-satunya di Timur Tengah yang dominan di bidang teknologi, di bidang persenjataan, juga di bidang ekonomi. Nggak ada satu negara yang lain pun yang boleh lebih dominan daripada dia. Nah ini yang menurut saya nggak bisa dikompromikan dengan Amerika Serikat. Kalaupun ada pasti deal-deal jangka pendek saja lah. Jadi dalam waktu dekat sih
kalau kita lihat frame waktunya ya, Trump kemarin ngasih waktu 5 hari sejak 23 Maret, berarti kan 2 hari lagi nih sisa waktunya. Menurut saya sih pasti akan diperpanjang lagi upaya negosiasi belum akan tercapai. Ya, karena kalau dilihat dari poin-poin keduanya tadi memang sangat berat dan seolah memang tidak ada pihak dari keduanya untuk sama-sama melonggarkan apa yang menjadi poin tuntutannya. Nah, pernyataan Trump juga di satu sisi kerap berubah ini Mbak Dina. Apakah ini juga menunjukkan situasi saat ini sudah di luar skenario-skenario yang disiapkan Trump sebelumnya, apalagi saat ini Trump juga justru yang terlibat dan terlihat lebih aktif untuk kemudian menyampaikan klaim-klaim sepihaknya. Apa maknanya? Seolah Trump dan Amerika ini panik. Apa yang terjadi di balik layar menurut Anda? Menurut saya pasti ada dua kemungkinan sih. Dari dalam negeri, pressure untuk mengakhiri perang itu lebih besar. Dan dengan diajukannya JD Vance, wakil presidennya untuk bicara dengan pihak Iran, sebenarnya image yang mau dibangun itu adalah image negosiasi. Karena JD Vance itu cenderung lebih tidak suka pendekatan militer dibandingkan Trump atau Witkoff ataupun menantunya Trump ya, Kushner. Yang dulu sebelumnya kan sering diajukan setiap kali negosiasi. Jadi profil itu yang coba dikedepankan oleh Amerika Serikat. Cuman memang masalahnya Amerika Serikat sendiri kan gimana ya, personalitinya Donald Trump ini kan nggak berubah. Dia sebagai seorang pemimpin selalu ingin mengambil alih full ya pada momen yang tepat. Jadi ini bagian dari strategi dia juga untuk menunjukkan bahwa dia terbuka negosiasi tapi nggak diterima gitu. Jadi opsi yang kedua bahwa ini sebenarnya hanya bagian dari strategi untuk kemudian bisa menggempur Iran lebih besar lagi itu tetap harus kita buka sekarang karena belum terbukti ya bahwa pernyataan-pernyataan Trump itu bisa dipegang. Nah, terakhir Mbak, seberapa dekat situasi global saat ini dengan ancaman krisis energi akibat dampak perang yang terus berkecamuk di Timur Tengah yang dipicu Zionis dan juga sekutunya secara konkret di lapangan? Menurut saya sangat dekat karena belum ada tanda-tanda bahwa Israel itu akan menghentikan serangan ke Lebanon ataupun negara-negara yang lain. Masih aktif sekali upaya untuk mengirimkan misinformasi juga tentang kerusakan dan kemenangan yang diperoleh oleh berbagai macam pihak. Artinya kalau kita mau membayangkan ada proses negosiasi, maka deeskalasi situasi ini kan nomor satu ya. Baru sesudah itu baru kita bisa bicara ada gencatan senjata, baru kemudian bisa duduk bersama. Nah ini yang sama sekali belum nampak sekarang. Jadi kita masih harus menahan napas dulu ya sampai beberapa waktu ke depan. Baik, terima kasih Mbak Dina Praptora Harja untuk ulasannya langsung bersama Metro hari ini. Kita tunggu seperti apa kelanjutan dari situasi global konflik Iran dan juga Zionis dan juga AS. Selamat sore Mbak, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.